Hai, semua bermula ketika Faye kehilangan penglihatannya. Dia tidak bisa melihat dan merespon sama sekali cahaya yang terpancar ke arahnya. Untung saja kali ini pengobatan yang dilakukan membuahkan hasil. Dr. Wong memberikan kabar baik kepada suami Faye kalau penglihatan istrinya akan kembali seperti semula dalam 5 hari ke depan. Dr. Wong juga mengatakan kalau Faye bisa kembali ke rumah sambil menunggu penglihatannya pulih. Faye dan suaminya tampak sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Mereka pun memutuskan untuk tinggal di rumah suaminya yang ada di desa. Di sana, mereka berdua menjalani hari dengan penuh canda tawa. Mereka terlihat bahagia dan selalu bersama. Tak terasa, hanya tinggal 2 hari lagi, Faye bisa melihat seperti semula. Dia pun menyampaikan kabar baik ini dengan menelpon teman baiknya. Namun di sore itu, suami Faye terpaksa harus pergi meninggalkannya karena dia mendapatkan panggilan darurat dari bosnya. Faye pun merelakan suaminya untuk pergi karena dia tidak ingin bisnis yang selama ini dibangun oleh suaminya hancur karenanya. Ditambah lagi, saat ini Faye ditemani dengan pembantu kepercayaannya sehingga dia tidak sendirian di rumah ini. Tak lama berselang, suami Faye pergi. Tak lama setelah suami Faye pergi, si pembantu meminta izin untuk pergi membeli obat asma milik pribadinya yang telah habis. Faye pun mengizinkannya untuk pergi, namun memintanya untuk segera kembali setelah selesai membeli obat. Faye yang sedang sendirian terlihat menikmati kesunyian di sore itu bersama anjingnya di teras rumah. Saat anjingnya tiba-tiba ingin kabur darinya, datang seorang pria misterius yang menolong. Pria itu segera membantu untuk mengikat anjingnya kembali ke dalam kandang. Dengan ramah, pria itu mengenalkan dirinya. Dia bernama Sam dan mengaku sebagai teman masa kecil dari suami Faye. Sam lalu bertanya mengenai penglihatannya. Faye pun menjelaskan kalau saat ini dia tidak bisa melihat. Penglihatannya baru akan pulih kembali dalam 2 hari ke depan. Sam kemudian membantu dan menuntun Faye untuk kembali masuk ke dalam rumah. Sam lalu bertanya mengapa Faye sendirian di rumah yang besar ini. Faye menjelaskan kalau suaminya sedang ada perjalanan bisnis keluar kota, sedangkan pembantunya sedang membeli obat dan seharusnya sebentar lagi akan kembali. Setelah mendengar penjelasan Faye, Sam kemudian pamit untuk pulang. Dengan khawatir, dia juga mengingatkan Faye untuk berhati-hati karena sedang sendirian dan melarangnya keluar rumah. Tak terasa malam sudah tiba. Faye yang sedang tertidur di sofa lalu terbangun karena hawa dingin yang dia rasakan. Faye memanggil pembantunya, tapi tak ada jawaban. Sepertinya dia belum juga kembali. Hujan pun tiba dan Faye terlihat dengan susah payah berusaha untuk menutup jendela yang masih terbuka. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan dari pintunya. Faye segera membukakannya. Ternyata itu bukan pembantunya, melainkan Sam yang terlihat basah kuyup. Sam lalu menceritakan kalau dia tidak mendapatkan taksi untuk pulang ke rumah. Faye pun mempersilahkannya masuk dan Sam segera membantu menutup jendelanya yang masih terbuka. Sam lalu meminta izin meminjam kamar mandi untuk mengeringkan rambut dan badannya. Faye lalu menawarkan makanan dan minuman hangat untuk Sam yang sepertinya terlihat sangat kelaparan. Dia juga menyuruh Sam untuk mengganti pakaiannya yang basah itu dengan pakaian milik suaminya. Sam nampak sangat berterima kasih kepada Faye. Sambil menunggu hujan reda, Sam menceritakan masa kecilnya dulu ketika dia berteman dengan suami Faye. Mereka pun larut dalam suasana itu hingga mereka lupa hujan telah reda. Karena sudah banyak merepotkan Faye, Sam yang merasa tidak enak jika terus berlama-lama di sini, segera dia mengucapkan terima kasih dan pamit untuk pulang karena hari sudah sangat malam. Sekarang Faye sendirian lagi di rumah yang besar ini. Beberapa saat setelah Sam pergi, Faye merasa ada seseorang di belakangnya. Perasaannya pun menjadi sangat takut. Namun saat dia mengayunkan tongkat untuk mengeceknya, ternyata tidak ada siapapun di sana. Dia pun merasa sedikit lega, karena itu mungkin hanya perasaannya saja. Faye lalu memutuskan untuk menyegarkan tubuhnya. Dengan perlahan, dia masuk ke kamar mandi dan menghidupkan keran air hangatnya. Faye tidak mengetahui jika ternyata di belakangnya sudah ada Sam yang menunggu dengan niat jahatnya. Dia sudah mengintainya dari tadi.
lama Faye merasakan ada seseorang di belakangnya. Dengan panik dan ketakutan, dia berteriak sambil meraba-raba sekelilingnya. Namun tak ada siapapun di sana. Sam dengan cepat sudah bersembunyi. Faye segera berpakaian. Dengan membawa tongkat, perlahan dia berjalan mencari orang asing yang ada di rumahnya. Setelah yakin tak ada orang lain, dia lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Faye kemudian berusaha untuk menelpon suaminya. Namun sayangnya, telepon itu tidak berfungsi karena kabelnya telah terputus. Keesokan harinya, Faye menceritakan kejadian tadi malam kepada Sam, yang kebetulan saat ini sedang mampir untuk membantu Faye menyiapkan sarapan paginya. Dengan antusias, Sam nampak mendengarkan Faye yang sedang bercerita itu. Sam lalu berpura-pura untuk menelpon polisi agar menenangkan hati Faye yang saat ini merasa ketakutan. Awalnya Faye tidak menaruh kecurigaan sama sekali kepada Sam. Namun akhirnya, Faye mulai sadar. Dari awal, Sam selalu ada ketika dia sedang membutuhkan pertolongan. Ini pasti sama sekali bukan kebetulan belaka. Akhirnya, semua niat jahat Sam terbongkar. Dengan santainya, Sam mengakui semuanya. Dia lalu menyuruh Faye untuk pasrah saja dan menuruti semua keinginannya, karena tidak ada orang lain yang akan datang untuk membantunya. Semua kabel telepon di rumah ini telah dia putus, dan ternyata dia juga telah menyekap pembantu Faye di dalam mobil sehingga tidak akan kembali. Faye sangat ketakutan. Dia panik dan berusaha untuk pergi. Sayangnya, penglihatannya belum pulih. Dia justru menabrak benda-benda di sekitarnya. Sam dengan santainya membiarkan Faye begitu saja karena dia tahu Faye tidak akan pergi kemana-mana. Setelah Faye mulai putus asa, Sam lalu membujuk Faye untuk pasrah saja, dan dia lalu mulai melakukan sesuatu yang jahat kepada Faye. Setelah puas, Sam lalu membawa Faye ke meja makan untuk menikmati masakan yang telah dia siapkan. Faye hanya bisa pasrah dan menuruti permintaan Sam. Sam lalu menyuruh Faye untuk memakan steak yang sengaja dia telah siapkan. Nampak tak ada yang aneh dengan steak itu. Faye nampak begitu menikmati steak yang telah dibuat oleh Sam. Namun setelah beberapa potong Faye memakannya, Sam lalu memberitahu kalau steak itu berasal dari daging anjing miliknya. Faye pun terlihat menangis. Dia merasa tak tega. Dia berusaha untuk memuntahkan semua yang telah dia telan. Namun Sam melarangnya dan mengancam akan membunuh jika dia memuntahkan sedikit saja. Sam lalu menyuruh Faye untuk menghabiskan daging itu sampai tak tersisa. Dengan berat hati, Faye nampak menangis. Dia berusaha untuk menghabiskannya secara perlahan. Setelah itu, Sam yang terlihat sedang bersantai lalu menyuruh Faye untuk memijat pundaknya. Di momen ini, Faye mempunyai ide untuk kabur dari Sam. Dia lalu berpura-pura sesak nafas dan mengatakan kalau penyakit asmanya telah kambuh. Dia meyakinkan Sam dengan berkata kalau belum meminum obat sama sekali dari kemarin karena pembantunya telah disekap oleh Sam. Sam terlihat percaya dengan cerita dari Faye itu. Dia mulai panik lalu segera mengambilkan obat untuk Faye. Sayangnya, obat itu sudah habis. Tak ada pilihan lain bagi Sam. Dia harus pergi membeli obat yang baru untuk Faye. Sebelum pergi, dia mengunci Faye ke dalam kamar agar dia tidak kabur dari rumah ini. Mengetahui Sam yang sedang pergi, Faye harus memanfaatkan momen yang tak akan datang dua kali ini. Faye berhasil membuka pintu kamarnya. Dia teringat masih mempunyai telepon genggam yang tidak diketahui oleh Sam. Saat Faye berhasil menemukan telepon itu, dia berusaha untuk menelpon suaminya. Sayangnya baterai telepon itu justru habis tak lama setelah dia berhasil menghubungi suaminya. Faye pun terlihat sangat frustrasi karena dia melewatkan kesempatan yang dia miliki ini. Tak berselang lama, Sam terdengar sudah kembali. Faye masih memiliki kesempatan untuk mencari pertolongan. Dia segera menyembunyikan telepon itu sebelum Sam tiba. Sam yang sudah datang segera memberikan obat itu kepada Faye. Dia lalu membawa Faye kembali ke dalam kamarnya untuk beristirahat dan dia lalu pergi sambil mengunci pintu. Faye segera mengisi daya telepon itu. Begitu Sam pergi meninggalkannya, dia pun bisa beristirahat sejenak. Tak berselang lama, Sam datang dengan sangat marah, lalu membangunkan Faye yang sedang tertidur.
Ternyata Sam tahu kalau Faye berpura-pura mempunyai penyakit asma. Obat itu seharusnya untuk pembantunya. Sam lalu mengancam akan memotong-motong wajah cantik Faye jika dia kembali berbohong kepadanya. Sam pun lalu pergi meninggalkannya. Di malam yang sunyi itu, tiba-tiba datang seorang pria asing yang berniat untuk mencuri. Pria ini perlahan masuk ke dalam rumah. Dia terkenal sebagai salah satu komplotan pencuri yang sangat kejam di daerah ini. Faye pun mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Dia bersiap dengan membawa senjata untuk menyerang orang itu jika dia berani masuk ke dalam kamarnya. Sayangnya tak ada satu pukulan pun yang mengenai pencuri itu. Si pencuri lalu menyadari kalau Faye tidak bisa melihat. Dia pun berhasil mengembalikan keadaan dan mengikat Faye ke kasurnya dengan kencang hingga dia tak bisa bergerak lagi. Faye berusaha meminta pertolongan ke pencuri itu dan menjelaskan kalau dia sedang diculik oleh seseorang. Namun pencuri itu tak mempercayainya dan justru menghiraukannya saja. Melihat kondisi yang sudah aman, pencuri itu lalu meninggalkan Faye dan melancarkan aksinya. Tak puas menggasak semua barang berharga di rumah Faye, pencuri itu kemudian kembali mendatangi Faye untuk memuaskan nafsu bejatnya. Faye yang sudah tak berdaya memohon belas kasihannya. Namun pencuri itu hanya menghiraukannya saja. Dia lalu bersiap untuk menikmati tubuh Faye. Dia tak mengetahui jika di belakangnya ada sosok Sam yang sudah duduk menunggunya. Saat pencuri itu mulai mendekati Faye, Sam yang dari tadi di belakang sudah mengamati lalu menendangnya hingga terjatuh. Dia kemudian mengikat pencuri itu dan melemparnya. Si pencuri tak sanggup lagi melawan. Sam terus menendanginya. Tanpa pikir panjang, Sam lalu menghabisi pencuri itu. Tiba-tiba seseorang datang dan membunyikan bel. Sam yang penasaran lalu segera membukakan pintu. Tanpa disangka, seorang polisi sudah ada di depan rumah. Rupanya, maksud polisi itu datang adalah untuk mencari adiknya yang bekerja sebagai pembantu di rumah ini. Polisi itu menanyakan keberadaan adiknya yang belum juga pulang dari kemarin. Sam lalu berbohong dan mengatakan jika dia tidak mengetahui keberadaan pembantunya. Untuk menghindari kecurigaan, Sam kemudian mempersilahkan polisi itu untuk masuk ke dalam dan membantu mencari pembantunya agar dia percaya. Sam juga berpura-pura mengaku sebagai suaminya Faye. Dia lalu memperlihatkan foto pernikahan mereka yang sengaja telah dia edit. Polisi itu semakin mempercayai cerita Sam. Setelah mencari di dalam rumah, polisi itu percaya dengan omongan Sam. Dia lalu pamit untuk pulang dan meminta maaf karena telah mengganggu. Faye yang mengetahui keberadaan si polisi berusaha memanfaatkan momen ini. Dia lalu mencoba menyusul polisi itu sebelum pulang dan berharap akan pertolongannya. Faye yang berhasil melepaskan ikatan di tangan dan kakinya segera berlari untuk menyusul polisi itu. Akhirnya, dia berhasil menghentikan sebuah mobil yang sedang berjalan. Sayangnya, mobil itu bukan milik polisi yang dia cari, melainkan Sam yang sedang mencoba membuang pembantunya Faye untuk menghilangkan jejak. Di tengah perjalanan, sang polisi menemukan sebuah amplop milik adiknya yang berisi foto pernikahan Faye dan suaminya. Polisi itu lalu menyadari bahwa pria yang ada di foto ini berbeda dengan yang dia temui tadi. Polisi itu pun merasa ada yang janggal. Dia lalu memutuskan untuk segera berputar arah. Sang polisi kembali datang ke rumah. Dengan berjalan perlahan, dia berhati-hati sambil memegang pistol. Dia akhirnya menemukan Faye yang terkunci di kamar mandi. Namun saat polisi itu akan menolong Faye, Sam dari belakang menusuknya berkali-kali hingga akhirnya nyawanya melayang. Faye pun hanya bisa pasrah. Dia sudah tak punya kesempatan lagi untuk pergi dari tempat ini. Faye pun hanya diam dan merelakan dirinya saat Sam mulai menikmati tubuhnya. Tanpa disangka, suami Faye pulang lebih cepat. Dia memergoki Faye dengan seorang pria yang tak dia kenal. Seakan tak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya, dia mengira Faye sedang berselingkuh. Dengan penuh amarah, suami Faye segera menghentikan Sam dan menyerangnya tanpa henti. Dia terus menendangi Sam yang terjatuh. Suami Faye tampak sangat marah dengan apa yang barusan dia lihat. Walaupun Faye mencoba untuk menjelaskan semuanya, dia seakan tetap tak percaya.
Melihat kesempatan emas ini, Sam segera mengambil pistol milik polisi itu yang terjatuh dan menembak suami Faye yang sedang lengah. Suami Faye akhirnya percaya dengan omongan istrinya, namun semua itu sudah terlambat. Dia sudah tak berdaya lagi dan hanya bisa pasrah. Sam akhirnya menghabisi suami Faye dengan brutal. Ternyata selama ini Sam mempunyai dendam pribadi kepadanya yang telah menyebabkan istrinya terbunuh. Faye memanfaatkan momen ini untuk bersembunyi. Penglihatannya sudah mulai kembali, tetapi masih sedikit buram. Namun dia sudah mulai bisa melihat dan mengenali apa yang ada di sekelilingnya. Sam perlahan mencari keberadaan Faye yang sedang bersembunyi. Saat dia mulai mendekat, tanpa disangka Faye menyeburkan api yang sudah dia siapkan sebelumnya. Sam tampak kesakitan. Dia terjatuh dan wajahnya terkena luka bakar yang cukup serius. Faye lalu segera pergi untuk bersembunyi lagi. Tanpa sepengetahuan Faye, dengan perlahan Sam mendekatinya dari belakang. Dia bersiap untuk membalas. Namun Faye kemudian menyadarinya. Dia berbalik badan dan memukul Sam dengan vas bunga yang dia pegang, tepat mengenai kepalanya. Sekali lagi, Faye berhasil kabur. Dia lalu menyiapkan jebakan dan menyalakan oven. Saat Sam datang dan mencoba untuk menangkapnya, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang cukup besar. Sam terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh Faye itu. Dia terbaring dan sepertinya sudah tak bisa bergerak lagi. Faye yang melihatnya lalu keluar dan mencoba untuk meninggalkan Sam dengan perlahan. Tanpa disangka, Sam masih hidup. Dia lalu memegang kakinya Faye dan membuatnya terjatuh. Faye sekuat tenaga berusaha untuk melawan. Saat Sam akan menghabisinya, Faye diam-diam memegang besi tajam yang ada di sampingnya. Faye lalu menusuknya hingga dia terjatuh dan mati. Akhirnya, semua tragedi yang melelahkan ini berakhir untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Faye kembali bisa melanjutkan hidupnya dan dia bisa melihat seperti semula. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi.